Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, penonton semua nih lagi pada nontonin podcast kita ya. Selamat datang di podcast UPTD Pengembangan Pelatihan Kesejahteraan Sosial di Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat. Nah, kita di sini akan membahas berbagai hal menarik terkait dengan kegiatan para pejabat fungsional dan tentunya ini tuh terjadi di Dinas Sosial Jawa Barat ya. Nah, saya Sampa sebagai host kali ini bersama rekan saya. Halo, saya Pia. Dalam episode kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting dan menarik nih, yaitu selayang pandang jabatan fungsional di Dinas Sosial Jawa Barat. Saat ini kita sudah datangan 3 pembicara. Yang pertama ada Ibu Rina sebagai Widaiswara Media. Assalamualaikum. Yang kedua ada Indros sebagai penyuluh sosial media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ketiga atau yang terakhir ada Ibu Juju sebagai penyuluh sosial media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan audiens. Nah, di Provinsi Jawa Barat ini mempunyai OPD. OPD itu adalah organisasi perangkat daerah gitu ya. Nah, itu tuh di antaranya itu termasuk ada di dalamnya tuh ada Dinas Sosial Jawa Barat. Nah, di dalam Dinas Sosial Jawa Baratnya lagi, itu tuh ada pejabat struktural, pejabat fungsional, dan masih banyak lainnya. Nah, di sini tuh sebelum kita masuk ke pembahasan lebih dalam ya, kita tuh akan memahami dulu nih definisi dari jabatan fungsional dan juga jabatan struktural. Untuk jabatan fungsional adalah jabatan yang berfokus pada keahlian atau keterampilan tertentu yang dimiliki oleh seorang pegawai. Jadi berbeda ya dengan jabatan struktural yang lebih mengacu pada kedudukan dalam organisasi atau instansi. Jabatan fungsional sendiri itu menekankan pada tugas-tugas teknis ya yang lebih spesifik sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing. Oke, kita mulai saja ya. Apa sih Widaiswara Ibu? Kita akan bertanya pada Ibu Lina. Bu, pengertian Widaiswara di Jawa Barat itu seperti apa ya? Dan pasti sebelum kita akan menjelaskan dulu Widaiswara itu apa ya, mungkin teman-teman di luar dari rumah pun tahu ya Widaiswara itu apa. Widaiswara itu ada di PNS ya, punya tugas pokok dan fungsi Dikjati. Apa itu Dikjati? Didik, ajar, dan latih gitu ya. Kepada siapa? Kepada seluruh PNS, baik itu besar sih seluruh Indonesia yang disebut jadi berbangsa ya. Karena khususnya daerah Jawa Barat mungkin akan meningkatkan kapasitas yang ada di Jawa Barat ya, yaitu baik di PNS atau non PNS. Kalau di Jawa Barat itu kita melindungi pada BPSD. Jadi kita di sana dilibatkan sebagai mampu pengajar dari awalnya, baik itu latihan dasar yang dari CPNS menjadi PNS, PKP atau kalau dulu itu PIM 3 dan sebagainya. Itu sesuai dengan aktivitasnya kita ya, background pendidikan kita. Itu pun kita punya spesifiknya. Saya misalnya spesialis di bidang ada dari semua bisa diajar sama saya ya, tapi ada apa ya, ada ininya apa yang sudah dulu ada spesialis ya, itu paling Oke, perbedaannya dengan di Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat itu apa ya? sebelumnya saya dinas sosial berarti saya pun mengajar yang ada seluruh di dinas sosial, baik itu PNS ataupun PNS bisa masuk di bidang kerja PKD yang ada di dinas sosial ataupun di mana kita tinggal atau duduk ya, itu juga PKS ya. Jadi kalau di PKS mungkin ada apa perannya itu yaitu memberikan pelayanan kepada seluruh PNS di Jawa Barat supaya
mereka tahu bagaimana cara melayani masyarakat dengan baik. Kalau mereka tidak diberikan pendidikan secara khusus bagaimana cara melayani masyarakat dengan baik, mereka akan tidak tahu bagaimana caranya untuk bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Itu yang dinas sosial. Untuk keterlibatannya dalam pelatihan sekarang di unit kerja PPKS atau pengembangan dan pelatihan kesejahteraan sosial di Dinas Sosial Jawa Barat itu bagaimana gitu? Kalau di BTD itu kan di bawah dinas sosial BTD, di mana BTD kita itu BTD PPKS ya, tahu semua. Kalau PPKS itu berdiri yaitu karena ada bidik suara. Kalau tidak ada bidik suara itu tidak bisa berdiri di PPKS itu. Nah, di sini kita punya 3 bidik suara, yang 1 saya sebagai media dan 2 lagi rekan saya sebagai bidik suara muda. Kita diberikan tugas yaitu sebagai pengaku juga, di mana peserta pelatihannya itu adalah organisasi sumber, bukan PPKS tapi sumber. Organisasi sumber dan perusahaan, mana adanya agama, SK, adanya Karang Taruna dan sebagainya ya. Kalau nggak salah ada itu ya, ya SKS ya itu, ataupun PNS lain, atau unsur lain ya, bisa itu Beksos ataupun Beksos ataupun itu tugas kita untuk pendidikan mereka gitu ya. Dan mengajarnya pun tidak bisa semau gitu, semau kita, tetap aja harus berpadu kepada modul, tidak boleh keluar dari modul, baik itu tahapan langkah-langkah dan sebagainya. Nah, sekalian itu sini saya mau sekalian curhat mungkin ya. Dulu itu kita itu eselon 3 ya, BPMKS ya, banyak sekali kemudian sehingga setiap bulan kita ada kerjaan banyak mengajar Peksos dan sebagainya. Semua sekarang itu sekarang COVID itu sangat jauh. Dan itu disini minta saran juga mungkin ya, atau masukan kepada yang lain untuk supaya dikembangkan lagi seperti dulu. Kalau sekarang itu kegiatan sangat berkurang gitu. Mudah-mudahan terbangun lebih banyak itu ya itu benar harus kalau terus supaya lebih kedua supaya lebih hidup lagi PPKS dan teman kita itu kepada masyarakat itu sepertinya lebih ditingkatkan lagi dan lebih banyak itu. Nah, itu dia ya penjelasan serta peran media suara remaja. Untuk selanjutnya kita mendengar apa sih penyuluh sosial remaja. Untuk Bu Cucu sebagai penyuluh sosial remaja, Ibu, apa sih penyuluhan sosial di unit kerja pengembangan dan pelatihan kesejahteraan sosial sebagai penyuluh sosial? Terima kasih, Neng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya kemukakan dulu tentang apa itu penyuluh sosial. Penyuluh sosial itu adalah seseorang ya, yang bertugas melakukan penyuluhan sosial dan usaha pengembangan kesejahteraan sosial, khususnya di Provinsi Jawa Barat. Karena kami berada di OPD Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat. Penyuluh sosial itu mempunyai peran melakukan komunikasi, melakukan motivasi, melakukan edukasi, dan penyebaran informasi ya, mohon maaf. Gitu. Seperti apa yang saya lakukan di sini di UPTD PPKS Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat. Nah, keterlibatan saya di sini karena satu orang ya sebagai penyuluh sosialnya di sini kita bekerja sama dengan Widya Iswara yang tadi Ibu Lina sebutkan. Ada Widya Iswara Madya, Ibu Lina sendiri yang dua rekan kami Widya Iswara Muda. Nah, kita berkolaborasi ya. Nah, tadi sudah jelas disampaikan kalau Widya Iswara itu kan diganti ya, kalau kami itu lebih berfokus ke KIME yang melakukan komunikasi, informasi, edukasi, dan motivasi kepada siapa? Nah, kepada pilar-pilar sosial yang dilatih di UPTD PPKS yang diberi pelatihan.
pelatihannya seperti apa? Pelatihannya itu misalkan salah satu contohnya ya Bu Lina tentang MLKS ya, manajemen Kesejahteraan sosial. kesejahteraan sosial. Nah itu saya Dia kan berbadan. manajemen lembaga kesejahteraan sosial. Nah untuk para pilar. Nah saya sendiri suka ditugaskan ya oleh Ibu Kapus dan teman-teman Widya Iswara untuk mengisi sebagai narasumber gitu. Jadi ke pilar ya, bukan ke ASN. Kalau pengurus sosial itu tidak penting, tidak ada hak untuk mengajar ke ASN, lebih ke pilar sosial masyarakat luar dan para pengurus-pengurus LKS yang ada di Jawa Barat ya. Jadi lebih umum gitu, tidak Masyarakat ya, masyarakat luas aja benar ya. Nah itu. Nah selanjutnya fungsi dari penyuluh sosial itu melakukan remedial ya, pengembangan dan penunjang. Nah itu salah satunya seperti dilakukan di PTD PPKS kan ada pelatihan MLKS tadi, ada podcast, ada TikTok ya, video yang kita lakukan sekarang ya cucu ya. Nah itu salah satunya itu melalui media elektronik. Jadi tidak melakukan penjualan sosial tidak langsung. Kalau khususnya untuk di lingkup PPKS atau ke masyarakat luas, kita ya Bu Ros melakukan penjualan sosial langsung ya Bu ya, baik ibu individu, kelompok ataupun massa ya Bu. Nah itu diantaranya seperti itu. Jadi di UPTD PPKS Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat untuk saat ini yang tadi sesuai Ibu Rina sampaikan, kita berfokus kepada pelayanan pelatihan untuk pilar sosial dan para pengurus LKS se-Provinsi Jawa Barat. Nah, itu ya Bu, betul. Seperti itu. Nah, tujuannya seperti apa? Ya untuk melatih SDM-nya, para pilar-pilar sosial dan ketua para pengurus atau ketua LKS yang ada di Provinsi Jawa Barat dalam pengembangan kualitas SDM yang lebih baik. Jadi PPKS itu memfasilitasi mereka gitu, untuk nanti mereka setelah mengikuti pelatihan lebih paham lagi tentang masyarakat ya, kerjaan sosial. Ya, Diimplementasikan. Jadi pengembangan kualitas pelayanan kesejahteraan sosialnya itu lebih baik lagi gitu. Untuk diimplementasikan atau dikembangkan di masyarakat luas. Itu diantaranya. Terima kasih Bu Cucu ya. Sekarang kita beralih ke Ibu Ros karena sama sebagai penyuluh sosial, jadi kita pertanyaannya teknik aja, kita ngobrolnya teknik aja. Nah untuk Bu Ros nih, gimana sih Bu pengalaman Ibu sebagai penyuluh sosial yang saat ini Ibu sedang bertugas ya, di tempat saat ini Ibu bertugas, dan bagaimana Ibu tuh bisa menyimpulkan bahwa penyuluhan sosial yang Ibu lakukan itu berhasil? Baiklah, terima kasih, Neng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ketika kita berbicara tentang dinas sosial, mungkin para pembicara penonton ada yang belum tahu apa itu dinas sosial. Tadi sudah sedikit dibacakan dan dijelaskan sama ya. Terus kami hanya melanjutkan bahwa dinas sosial itu tadi terdapat beberapa pejabat struktural tentunya, dan selanjutnya para pejabat fungsional, di antaranya penyuluh sosial. Tak lupa yang garda terdepan sebenarnya juga yang berada khususnya di PTD, banyak pejabat kerja sosial yang perlu diketahui juga. Selain penyuluh sosial, bahkan lebih banyak ya cucu ya di kerja sosial, banyak kerja sosial. Dan kalau penyuluh sekarang sudah banyak kan, sekarang ini ada Bapak Ibu penyetaraan yang berdasarkan peraturan Kemenpan itu ya, jadi beberapa soal itu diserahkan ke penyuluh sosial ya. Jadi sebagai penguatan juga untuk Iya. Tapi kalau dibandingkan Punten lebih banyak ke pekerja sosial. ya, tetap lebih banyak ya Bu Cucu ya. Tadi ketika Neng menanyakan tentang bagaimana pengalaman Ibu ya tentunya sebagai penyuluh sosial, memang
dulu berawal dari sebelum jadi penyuluh tenaga penyuluh sosial, saya sebagai instruktural juga ya, tapi instruktural eselon 4. Setelah itu saya lebih mengabdi kepada fungsional, itu sebagai penyuluh sosial. Ada pengalaman-pengalaman yang cukup menarik pada saat bertugas menjadi penyuluh sosial, yaitu ketika pengalaman kita mau memberikan materi atau tema kepada masyarakat. Kita ini kan berada dalam pada saat awal itu, saya secara pribadi berada di bidang perlindungan dan jaminan sosial ya bersama Bu Cucu ya, sehingga di dalamnya itu pada saat itu ada seksi penyuluhan sosial ya Bu Cucu ya. Nah, sehingga pada saat masyarakat membutuhkan materi atau tema, apa seksi penyuluhan di mana selama setahun itu kita terjadwal dari mulai Januari sampai Desember, kegiatan-kegiatan para penyuluh sosial, baik mengadakan penyuluhan sosial di masyarakat, masyarakatnya meminta ke kita untuk mengadakan penyuluhan atau kita langsung melakukan ke kabupaten kota itu mungkin. Terus pengalaman ketika saya menjelaskan kepada masyarakat bahwa yang dibutuhkan untuk nanti diberikan materi itu yaitu tadi disebutkan Ibu Cucu, tokoh-tokoh masyarakat ya atau pilar-pilar masyarakat, sehingga ketika kita datang ke daerah baik ke kecamatan atau ke desa, kita menjelaskan bahwa ABCD yang menjadi sasaran garapan. Nah, itu pengalaman itu. Nah, ketika kita memberikan informasi bahwa tokoh-tokoh masyarakat, misalnya dengan para kepala desa atau pilar sosial yang lain, kadang-kadang di masyarakat itu di lapangan bukan menolak, jadi bagaimana kalau yang menjadi sasaran garapan itu misalnya para ibu-ibu muda ya yang mempunyai balita ya, sehingga karena katanya saat ini banyak di daerah atau di desa itu masalah stunting ya Bu Cucu, sehingga untuk materi yang kita sampaikan mengikuti apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi ini Bu, jadi kita para penyuluh sosial itu nanti ya yang akan melakukan penyuluhan sosial itu melakukan asesmen dan pendataan awal Selalu ya tahap persiapan namanya lokasi ya atau ke daerah sasaran penyuluhan sosial yang akan diberikan ya. Jadi lebih ke prakondisi dulu sebelum kita mengadakan penyuluhan. Kalau tadi memang tiba-tibangan, kalau tadi Ibu Lina sebagai widya suara sudah ada modulnya ketika ini mengadakan acara ASN di mana. Kalau kami mungkin itu ya lebih ke prakondisi dulu, baru setelah itu materi apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi yang lebih pokok yang penting untuk diberikan materi tersebut. Jadi kalau penyuluh itu ada dengan mandiri ya. Kalau di desa jelasnya sudah ada panitia kan, ada peserta yang diundang oleh panitia, ada jam yang disajikan kapan kita harus kita juga sebenarnya ada ya Bu Cucu ya, jadi membuat kesepakatan tapi dan kita ini ada di penyuluh sosial itu ada tahap persiapan ya dengan baru pelaksanaan penyuluhan. Nah, mungkin itu dikatakan juga ya sama juga itu semua kan kita sebagai penyuluh. Kalau kita kan ada panitia khusus. Misalnya saya diundang sama PSDM yang panitianya. Sebagai jadi terkoordinir terlembaga seperti banyak pekerjaan sosial juga di mandiri ya. Nah, untuk pertanyaan yang kedua tadi ya, kalau tidak salah saya menanyakan tentang keberhasilan apa ya, keberhasilan ketika keberhasilan seorang penyuluh sosial tentunya kan pada saat kita memberikan penyuluhan sosial itu bagaimana merubah mindset masyarakat yang asalnya tidak tahu jadi tahu, yang asalnya tahu jadi lebih tahu. Nah, sehingga ketika keberhasilan itu yang tadi ditanyakan, mungkin kalau pada jangka waktu kita bisa melihat permasalahan itu
berkurang ya. Tapi kalau misalnya pada saat pengakhiran kegiatan bisa saja dengan dilihat antusiasnya masyarakat untuk bertanya, terus dia itu memberikan perilaku, misalnya dalam bertanya itu secara tidak langsung memberitahu kepada kami itu masalahnya. Nah, sehingga diadakanlah diskusi ya. Diskusi juga kita tidak secara langsung penyuluh sosial, tapi dua arah, berbagai arah, sehingga tentang pemecahan masalahnya itu kita adakan dengan masyarakat, pemecahan masalahnya. Dan lebih penting lagi terlihat walaupun baru saat hari itu diadakan penyuluhan, mungkin pada saat masyarakat itu, Bu atau Pak, bisa nggak bulan depan atau 2 bulan lagi Bapak datang ke sini, karena banyak masyarakat yang tidak hadir. Nah itu kita senang mendengarnya. Berarti dia Kan satu kali berarti dia kan senang dengan materi kita, ya ada respon gitu ya. Sementara itu mungkin Untuk selanjutnya ya, apa sih Bu tantangan yang dihadapi saat melakukan pendidikan sosial? Untuk hal-halnya, misalnya mau dijawab oleh saya, Mbak Ibu. enggak termasuk ya baik, tantangannya ya cukup banyak sih. Kadang terjadi seperti miskomunikasi dengan kelompok sasaran yang akan dituju gitu, yang akan diberikan penyuluhan, yaitu salah satunya kayak penolakan juga. Apa sih Bu penyuluhan tentang apa gitu? Kalau misalkan kita mau melakukan penyuluhan gitu, kan kita kadang melakukan komunikasi by WA, by phone, atau antar sesama teman JF atau dengan pilar sosial yang ada di desa atau kelurahan, daerah sasaran penyuluhan gitu. Kan para pilar sosial itu kan banyak ya, ada PSM, kerja sosial masyarakat, ada tenaga kesejahteraan sosial TKSK. Nah, terus ada pendamping PKH juga ada. Nah itu para pilar itu kita bisa bekerja sama ya terus ya dengan mereka gitu. Jadi karena mereka yang sehari-hari ada di daerah, yang lebih tahu gitu situasi dan kondisi di sana, yang lebih tahu permasalahan sosial yang urgen yang harus segera ada pemecahan masalahnya gitu. Yaitu para pilar-pilar sosial itu. Jadi tantangannya itu jadi ada miskomunikasi. Kadang ada juga penolakan ya Bu, yang mereka tuh yang belum bersedia gitu kalau kita penyuluhan di daerah mereka gitu, di desa atau kabupaten. Kalau contoh mereka harus melihat kondisi di tempat yang tidak memungkinkan, darurat, panas, hujan, itu ya tantangan juga. Iya, tantangan juga buat kita gitu Bu. Paling ya diundur dulu gitu Bu, di cancel dulu ya, kita cancel dulu ya, baru nanti kita diskusikan lagi kapan nih hari-harinya kita mau penyuluhan gitu. Kalau untuk di kabupaten kota sebenarnya memang banyak ya Bu, ya kalau di daerah itu banyak tantangan sih, seperti terkendala terkait tempat juga. Bahkan aula desa dipakai, kita di mana nih minta lagi tempat yang lain gitu yang kosong. Itu tempat juga itu. Ya Bu ya, ruangan. ada satu lagi mungkin yang tambahan sedikit ya, ketika mengadakan penyuluhan, misalnya kepala desa atau tokoh masyarakat sudah mengundang sasaran garapan kita, misalnya ibu-ibu, ibu muda ya, ibu menyusui atau ibu hamil juga ya, pada saat kita melaksanakan penyuluhan, ada satu hal yang kritik, di mana kan pada saat penyuluhan, kalau tadi yang sudah terdahulu diceritakan bahwa ketika penyuluhan itu berhasil, si masyarakat atau sarang garapan yang bersama-sama kita itu mengundang dan mengundang kembali, terus langsung merubah, oh, gitu ya, berarti saya itu kalau punya anak harus 2 tahun minimal disusuin ya gitu. Nah itu salah satu juga untuk keberhasilan. Tetapi ketika kita mengadakan penyuluhan, data yang disampaikan oleh ke kita itu tidak sama dengan sesuai yang diskusikan di masyarakat. Kita tersenyum saja, yang pasti
pemecahan masalah yang ada di masyarakat itu biasanya kita adakan secara diskusi ya. Jadi yang tahu daerah itu kan yang tahu permasalahan si masyarakat itu sendiri. Jadi kita bersama-sama kita adakan diskusi kembali dengan data yang ada di-matchingkan sehingga oh ini ternyata permasalahan. Itu ya betul ya. Ya. Sekarang pembahasan terakhir nih ya untuk ibu penyuluh sosial. Nah kita kan pasti kepo nih ya, ibu tuh ditugaskannya di mana sih? Ya, tugaskannya di mana dan ada nggak sih program-program yang akan ibu lakukan ke depannya untuk kemajuan di unit yang ibu tugaskan sekarang? Cucu tahu ya. Oh iya, selain menjadi seorang penyuluh sosial, kebetulan saya ditugaskan yang pokoknya juga di satuan pelayanan Dia Ramah Anak, di mana satuan pelayanan tersebut berada tanggung jawab pada PPD Pusat Pelayanan Sosial Dia Ramah Anak. Ada satu hal yang kami berserta tim para pejabat fungsional dan pengelola masalah sosial dan kesejahteraan sosial lainnya, kan di Gria Ramah Anak itu notabene usia sekolah ya, jadi usia mulai dari SD sampai kelas 3 SLTA. Mungkinnya kalau sekarang itu kelas berapa ya? SLTA kelas 15 ya. Ya kalau dulu kan kita kelas 3 SMA. Pada saat terminasi itu pengakhiran kegiatan pelayanan, jadi tidak hanya menunggu sampai akhir kelas 3 SLTA. Ketika anak terlantar kita lindungi usia sekolah, mungkin pada saat di tengah-tengah misalnya kelas 1 SMP, si wali atau keluarga anak itu meminta untuk pengasuhan lagi keluarganya. Sehingga kita alhamdulillah dilakukan reunifikasi kepada keluarga karena keluarganya sudah mampu atau ditemukan keluarga yang selama ini dicari oleh anak, dan kita juga bertugas tidak hanya melayani di tempat, tetapi kita juga men-tracing di mana keluarga klien itu berada gitu ya. Jadi nah, untuk program itu yang tadi Neng sampaikan, pada saat anak itu kelas 3 SLTA kan berarti keluar nih Ibu Cucu ya. Nah, saya berdiskusi mengajak teman-teman yang fungsional khususnya di lingkungan Gria Ramah Anak Cibulit Bandung di mana saya tugas. Kita berdiskusi bagaimana kalau ketika anak itu pulang ke masyarakat, si anak tersebut sudah saya padahal dia punya ijazah SLTA, ketika dia melakukan mungkin ya kalau bisa melanjutkan ke jenjang selanjutnya lebih tinggi kuliah gitu ya. Kalau kebanyakan kan ini bekerja. Nah selama ini untuk bekerja itu ya katanya sulit gitu ya, nggak banyak yang nggak terima, sehingga apa yang terjadi anak-anak kami itu ya turun lagi di tani. Memang pertanian juga ya dianggap ya untuk anak-anak sekarang yang mungkin ada pada nongol ya, misalnya punya lahan ya bisa menghasilkan ya. Dan nanti kami berpikir dan berdiskusi dengan teman-teman para fungsional penyuluh dan kerja sosial serta pengelola masalah sosial dan kesejahteraan sosial lainnya. Akhirnya kita mendiskusikan untuk kita bertanda atau mengunjungi ke dinas tenaga kerja. Memang sih kalau dinas tenaga kerja bukan tupoksi kita ya, kemudian kita lebih ke tupoksi bagaimana merubah mindset si anak yang asalnya misalnya ya atau dan lain sebagainya. Sekarang banyak juga viral-viral ya tentang anak dengan berbagai macam permasalahan. Kita adakan
mengunjungi ke Dinas Tenaga Kerja, dan kebetulan yang sudah kami kunjungi itu Dinas Tenaga Kerja di Kota Bandung, Dinas Tenaga Kerja di Kabupaten Garut dan Kabupaten Sumedang, dan alhamdulillah mereka antusias untuk menerima program kita, bahwa minta aja urus datanya, katanya gitu, datanya, sehingga pada saat lulus anak-anak itu kalau misalnya yang dibutuhkan oleh pabrik atau lembaga-lembaga lainnya menerima anak-anak tersebut, kalaupun jurusannya tidak sama, tidak sesuai, mereka akan mengadakan pelatihan. Jadi kami akan kami yang sudah kami lakukan, kami juga sudah berkirim surat kepada Bapak PLT UPTD UPSDA Subang, bahwa ini data-data yang anak-anak yang akan lulus dan mungkin nanti akan melakukan pekerjaan. Jadi Dinas Tenaga Kerja sebenarnya sudah siap, siap, dan doanya mungkin ya, doanya biar program tersebut bisa diterima. Ya, menambahkan mungkin kalau ya, konten itu menambahkannya kalau di PPKS itu kan kita programnya lebih ke pelatihannya dan webinar. Jadi dalam satu tahun itu ada 1 kali pelatihan dan 2 kali webinar yang berbayar. Nah selanjutnya untuk kegiatan podcast seperti ini dan kegiatan TikTok edukasi itu semua tidak berbayar. Jadi di kami di PT PPKS mungkin anggarannya lebih terbatas. sangat gratis. Biasanya kadang sedih juga ya Bu. Mudah-mudahan untuk tahun 2025 karena ibu dinas kita itu sudah nanti diajukan ke tentang amin dan doanya Semoga terwujud. Terima kasih ya untuk semuanya yang sudah hadir ke kita ya untuk berbicara, untuk bincang-bincang di sini ya. Oke, baik. Demikian selayang pandang mengenai jabatan fungsional Dinas Sosial Jawa Barat. Semoga dengan pemahaman ini kita semua bisa lebih menghargai peran yang diperankan oleh para tenaga fungsional dan dalam mendukung kesejahteraan masyarakat. Oke, untuk teman-teman semuanya, jangan lupa ya untuk subscribe, like, comment, and share channel UPTD PPKS. Bye-bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.